orang ngirimin aku guna-guna tapi nggak mempan. Akhirnya dia ngirimin jengkol nih. Jengkol ini makanan beneran, tapi karena makanan dari luar biasanya kita periksa dulu ya. Diaduk nih sama papa ngaduk jengkol, ternyata tau nggak ada apaan, ada beling. Kalau Roy ada apa-apa saya duluan yang turun tangan, karena dia lahir dari saya, darah saya, jadi hanya saya yang bisa mengobatin Roy dan mensupport Roy, orang lain nggak bakal bisa. Menjadi indigo memang bukan rekaan, ia anugerah, pemberian yang tidak semua orang bisa mendapatkannya. Hanya mereka yang terpilih, kuat, serta memiliki leluhur yang juga linui. Sebab memang ada tugas khusus yang harus dilakukan anak-anak indigo untuk keselarasan alam. Tapi seperti apa kisah perjalanan Roy Kiyoshi menjadi anak indigo? Benarkah sudah sejak kanak-kanak sering bermain dengan teman imajinasi yang tak terlihat mata orang biasa? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Perjalanan Roy Kiyoshi menjadi indigo memang sudah sangat panjang. Bahkan sejak kanak-kanak, perilaku yang tidak biasa membuat orang tuanya mulai berpikir lain tentang Dedek Roy yang penyendiri. Semula tidak ada yang paham dengan sifat Roy yang tidak seperti anak-anak lainnya, termasuk kegemarannya mengumpulkan boneka berhantu. Tapi kesimpulan sebagai anak indigo baru ditemukan pada tahun 2000-an. Setelah melewati banyak pengalaman, analisa, dan percobaan-percobaan yang beraroma metafisika. Taunya indigo tuh mulai masuk tahun era 2000-an. Di situ banyak informasi buku dan segala macam, jadi mama tahu baca buku dan kemudian juga apalagi ya, baca buku, praktekin dan dianalisa sifat aku, ternyata memang benar, ternyata indigo. Aku kan suka ngumpulin boneka gitu kan, boneka berhantu ya, dan itu kan suka bergerak juga ya itu. Jadi kalau ditanya seberapa sering ketemu dengan penampakan, ya sering juga. Nyaman, kalau dulu nggak nyaman, kalau sekarang nyaman, karena nyamannya aku bisa bawa diri, aku bisa bergaul. Kalau dulu kan apa-apa selalu kayak sendiri, terkucilkan, nggak punya teman, nggak tahu arti kata indigo tuh apa. Kalau sekarang kita bisa googling indigo tuh gimana dan seperti apa ciri-cirinya, seperti itu ya. Gampang-gampang susah sih ngurusnya, misterius. Kadang saya juga nggak paham maunya gimana, tapi saya jalanin aja. Selain aneh, Roy juga sering berbicara sendiri. Tapi ia mengaku tidak sedang bicara sendiri, melainkan dengan teman-teman imajinasinya. Yang tak lain adalah para makhluk halus. Kebiasaan berdialog dengan sosok yang tak terlihat terus terjadi, bahkan hingga saat ini. Aku banyak temen gitu, cuma tapi aku tidak berkumpul dengan teman-teman yang real manusia ya. Saya tuh lebih cukup 1-2 temen yang berkualitas dibanding banyak rame gitu kan. Dan akhirnya saya juga temenannya lebih ke arah
teman-teman yang nggak kelihatan, tak kasat mata seperti itu sih. Dan teman-teman tak kasat mata ini macem-macem datangnya, kadang di tempat baru seperti itu, kadang ada kuntilanak seperti itu. Lalu kemudian anak-anakku mantong. Yang jelas sih anak-anak yang piaran aku ya, anak ambar itu kan yang banyaknya banyak banget. Itu sih yang jelas itu. Selalu ngikutin kemanapun aku berada sih. Dari waktu saya hamil sudah terlihat sih, waktu saya hamil saya bisa melihat gitu, cuman saya nggak ngerti kenapa. Nah setelah saya melahirkan itu ada tanda-tanda Roy bisa ngomong sendiri, tapi saya juga masih nggak ngerti nih anak kenapa. Saya bawa ke dokter, katanya nggak apa-apa, ternyata dia anak yang beda dari yang lain gitu. Teman imajinasi Roy Kiyoshi yang tak lain adalah barang halus terus bertambah. Bersama bertambahnya usia dan kematangan karakternya sebagai indigo. Kini, sahabatnya yang tidak tampak itu sering membantu melakukan pekerjaan-pekerjaan sulit yang berbahaya. Mereka bisa dipanggil, terutama ketika sedang menghadapi persoalan genting yang gawat darurat. Setiap hari saya pergi, ya diikutin, tapi ada juga kadang nggak ngikut dan saya panggil dalam keadaan tertentu gitu, keadaan emergency. Aduh, kayaknya ini gawat nih. Aduh, tolong dong kumantong, tolong bantuin uncle. Kayak gitu langsung tiba-tiba cup, mereka nyebar gitu. Kadang saya juga, ya di salah satu program saya juga banyak yang serem-serem ya, yang kadang saya juga nggak bisa handle. Terkadang dalam hati saya manggil-manggil mereka gitu loh untuk kelancaran. Bangga kalau positif ya, itu positif semua sih, saya bangga untuk bantu orang gitu ya. Kalau ada orang yang mencelakain, misalkan Roy udah tahu duluan gitu. Misalkan dia kenal nih sama si A, terus si A itu mau dicelakain sama orang lain. Nah Roy bisa tahu dari bisikan temannya, dari dewa yang ikut itu. Jadi ibaratnya positif ya, saya bangga gitu. Menjadi indigo memang bukan pilihan, tapi Roy Kiyoshi pada akhirnya menyadari perannya sebagai anak indigo. Salah satunya menolong orang. Lantas benarkah Roy tidak mempan diguna-guna? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Sebagai indigo, Roy bukan hanya biasa berkomunikasi dengan makhluk tak terlihat. Ia juga mengoleksi barang-barang mistik dalam jumlah banyak. Di rumahnya, mulai dari boneka arwah hingga patung mistik bisa dijumpai. Kepada boneka-bonekanya itu, Roy berpesan untuk tidak berulah, apalagi membuat takut orang rumah atau mereka yang datang ke rumahnya. Toh, masih saja ada yang ketakutan karena melihat sesuatu yang tidak biasa. Ada pesan juga seperti yang kamu bilang, jangan ganggu orang rumah, kalau enggak saya bakar loh bonekanya. Itu saya selalu berlaku tegas sekali terhadap anak-anakku mantong. Pokoknya jangan ganggu asisten rumah tangga saya, jangan ganggu orang rumah ataupun tamu. Ya mungkin ada yang diganggu gitu kan, tapi ya
jangan terlalu ekstrim gitu, tiba-tiba biru lehernya. Pernah nih satu kejadian, saya kasih contoh, ada mbak saya ya, pembantu ya, baru masuk kurang lebih 3 bulan, tapi dalam waktu 3 bulan dia kurang bagus kerjanya, terus dia suka menyepelekan gitu. Akhirnya dia dikejar sama anak-anak itu, 5 anak pendek-pendek gitu. Ketakutan, terus berhenti. Dia jerit-jerit ketakutan, lari-lari. Selalu berurusan dengan klinik, mistik, serta hal-hal horor membuat Roy Kiyoshi sudah tidak memiliki rasa takut. Apalagi takut pada makhluk halus. Tapi ia pernah memiliki pengalaman tak terlupakan. Saat tiba-tiba ada yang mencoba mengiriminya guna-guna. Tidak mempan karena rumahnya dijaga banyak energi positif. Tapi setelah itu yang coba dirusak adalah fisiknya lewat kiriman makanan dengan serpihan kaca. Aku ada pengalaman unik nih. Orang ngirimin aku guna-guna tapi nggak mempan. Akhirnya dia ngirimin jengkol nih. Jengkol ini makanan beneran. Tapi karena makanan dari luar biasanya kita periksa dulu ya. Diaduk nih sama papa. Papa ngaduk jengkol, ternyata tau nggak ada apaan? Ada beling. Serpihan beling gitu. Jadi saya mengambil kesimpulan, wah gue gak kena santet, tapi orang mau nyerang gue dengan cara lain, melukai tenggorokan gue gitu. Akhirnya tuh makanan dibuang dan kita terus ngelakuin doa-doa aja biar kita selalu selamat gitu. Tidak mempan dikirimi ilmu hitam. Orang mulai mengincar Roy secara fisik, termasuk mengirim jengkol dengan serpihan dan pecahan beling. Dan pengalaman di teror horor bukan yang pertama dialami. Lantas, pengalaman horor apa lagi yang pernah dialami Roy Kiyoshi? Banyak sih ya, saya juga sempat lupa horor yang hampir sebenarnya horor aku nggak gitu takut sekarang malahan karena udah saking terbiasa. Tapi jujur ada salah satu mall di Jakarta Selatan yang gede banget pokoknya. Jadi kalau setiap kali kesana ya aku selalu takut, tau nggak? Karena ada suara loncat gitu. Serem banget. Kalau kita imannya lagi nggak kuat nih, atau kita lagi galau atau sedih-sedih gara-gara putusin pacar dan bla bla bla, kayaknya kita loncat beneran deh. Iya, waktu pas lagi kena kasus kemarin kan banyak tuh pengalaman yang aku muncul, aku rasain. Oh lihat hantu ini, oh lihat hantu itu dan segala macam. Oh ini matinya gini. Oh di WC itu ternyata ada hantu yang serem. Berurusan dengan horor memang bukan hal baru bagi Roy Kiyoshi, termasuk dikirimi santet yang tidak mempan. Lalu, apa yang membuat Roy membuat replika kamar 308 yang keramat? Benarkah Kanjeng Ratu Kidul sering singgah di kamar tersebut? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Menjadi anak indigo, kemudian banyak berhubungan dengan mistik, membuat Roy Kiyoshi akrab dengan makhluk halus, termasuk Kanjeng Ratu Kidul, penguasa pantai selatan Jawa yang sangat legendaris. Sudah sejak kecil, ia terbiasa dengan aura Ratu Kidul, sebab sang ibu yang memiliki tradisi Jawa juga berhubungan dengan Ratu Pantai Selatan, serta mengajaknya ritual-ritual tertentu
di Pelabuhan Ratu. Itu yang membuat Roy akhirnya memutuskan membuat replika kamar 308 yang dianggap sebagai pusat peraduan Ratu Kidul di Pelabuhan Ratu. Saya punya ruangan replika 308 Ibu Ratu Nyi Roro Kidul kan. Itu ruangan serem banget loh, serem juga. Walaupun itu rumah saya ya, saya ngerasa kayak nggak nyaman gitu kadang kalau sendirian di situ. Kayak ada yang ngeliatin gitu. Kayak ada kakek-kakek sorban juga gitu kan, ngeliatin gitu. Terus ada rambutnya panjang banget sepantat gitu. Karena kan tradisi mama saya kan Jawa. Terus waktu masih kecil kan saya sering dibawa ke Pelabuhan Ratu. Otomatis gedenya tuh jadi suka banget sama Ibu Ratu Nyi Roro Kidul. Tapi saya nggak nyangka ternyata setelah buat ruangan itu malah mengundang makhluk-makhluk lain nih yang datang untuk ke kamar itu gitu. Secara langsung Bunda nggak pernah datang ke saya, tapi secara suara dan saya tahu itu pasti suara Bunda Ratu Nyi Roro Kidul ya. Itu sering banget. Meski hanya singgah secara gaib atau sesekali terdengar suaranya, Kanjeng Ratu Kidul dipercaya senang dengan replika kamar 308 milik Roy Kiyoshi. Mereka yang memasuki kamar tersebut juga merasa terbawa ke dalam suasana berbeda. Angin laut atau deburan ombak terdengar, tak ubahnya sedang berada di tepian pantai. Iya, bener. Di ruangan itu tuh saya ngerasa hawanya kan panas ya. Terus kayak ada suara deburan ombak gitu. Begitu kita lihat lukisan di tembok-tembok Nyi Roro Kidul yang punyaku, langsung kayaknya kita ngerasa ada di tempat tersebut gitu, kayak di Pelabuhan Ratu. Setiap malam Jumat, kalau ini kan hari apa ya, pokoknya setiap malam Jumat disediain sajen. Sajen-sajen itu memang ditaruh untuk Ibu Ratu. Dalam pandangan batin Roy Kiyoshi, Ratu Kidul adalah sosok yang bukan hanya cantik, tapi baik. Pemirsa, berikut ini suasana saat Roy mengajak tim Ganjil Misteri memasuki ruangan 308 di rumahnya. Di dalam mata batin saya, sosok Ibu Ratu tuh seperti wanita cantik, benar-benar pakai selendang, kemudian dengan penuh tahta dan kerajaannya. Tapi sayang, banyak dimanfaatkan oleh cerita-cerita rakyat pesisir pantai selatan sebagai tokoh antagonis yang berantakan. Padahal sebenarnya rambutnya bagus, kemudian ada mahkotanya, kemudian juga bajunya rapi, hijau. Buat pemirsa di rumah, bahwa sebenarnya sosok Ibu Ratu itu tidak sejahat yang diceritakan oleh rakyat pesisir. Karena mereka tidak tahu tentang keadaan dalam lautnya banyak palung dan gerigi-gerigi tersebut. Jadi mereka langsung menyamaratakan bahwa pantai selatan itu sangat serem dan mengerikan. Padahal sebenarnya sosok Ibu Ratu itu biasa aja gitu, baik juga. Dan juga ada beberapa jin yang ngaku-ngaku jadi Ibu Ratu. Jadinya itu jadi saru. Jadi namanya Ibu Ratu tuh jadi rusak. Banyak yang bisa dilakukan Roy Kiyoshi dengan menjadi anak indigo. Paling tidak, ia bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman spiritual selain bisa membantu orang lain mengatasi persoalan-persoalan batinnya. Inilah Ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.